Halo Yoters, ketemu lagi bareng Widya dan hari ini kita akan live bareng 3 yacht kota lain. Ada yacht Medan, yacht Bengkulu, dan yacht Palembang juga. Tadi sempat terhubung, tapi karena satu dan lain hal, mungkin koneksi yang kurang bersahabat, jadi kita coba sambungkan ulang ya. Yacht Palembang, yacht Medan sudah bergabung. Kita coba invite lagi. Oke, semoga hari ini dan bisa berjalan dengan lancar ya live-nya ya. Sip, sudah ada Kak Kiki, kembali kita bertemu. Iya, Juga. ketemu lagi. Tadi kenapa sih Kak? Terputus ya? Buffering ya? Iya, kayaknya dari Yacht Balinya deh yang buffering. Oke. Sip, sekarang semoga aman ya. Yacht Bengkulu juga sudah gabung, kita invite dulu. Oke, kita sudah berempat live akhirnya, saudara-saudara. Sebelumnya mau sapa dulu nih teman-teman yang udah join. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Senang banget nih hari ini Yacht Bali bisa bareng 3 yacht kota lain. Ada Yacht Medan dengan Kak Nabila, ada Yacht Bengkulu dengan Kak Juli, dan juga Yacht Palembang dengan Kak Kiki. Jadi hari ini kita bakal seru-seruan ya Kak ya, di program TMT gitu. Oke, sebelum lanjut mungkin kita perkenalan masing-masing dulu ya, supaya teman-teman yang sudah join live ini bisa saling mengenal satu sama lain, bisa mengenal kita gitu. Siapa sih yang live? Biar nggak ada pertanyaan seperti itu. Mungkin dari Widya dulu ya, nanti Widya persilakan untuk teman-teman Kak Nabila, Kak Kiki, dan juga Kak Juli untuk memperkenalkan juga. Jadi, halo semuanya, perkenalkan. Nama saya Widya, jadi saya dari York Bali. Kesibukan sehari-hari kebetulan sudah wisudanya bulan ini. Jadi masih sebagai freelance MC, host, moderator gitu. Kesibukan lainnya masih mencari kesibukan seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin dari Kak Kiki dulu, Yot Palembang boleh memperkenalkan dirinya. Oke, suara aku kedengaran jelas ya? Kedengeran Kak aman. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan nama aku Rizky Rama Fadilah, aku dari Yacht Palembang. Alhamdulillah di Yacht Palembang aku diamanahin untuk jadi bendahara dari Yacht Palembang. Untuk kesibukan akhir-akhir ini kayaknya sama deh, sedang mencari kesibukan juga. Oke, siap. Salam kenal ya Kak Kiki. Next, kita Salam kenal, lanjut ke Kak. Kak Juli. Perkenalan ini kali ini. Memperkenalkan diri sendiri, Oh, kesibukannya apa biar kita sama-sama tahu juga. oh, oke. Perkenalkan semuanya, nama aku Juliaran Saprastia, nama panjangnya Juli. Nama gaulnya Ya, Pras gitu. Ya. Kalau kesibukan untuk saat ini ya anak kuliahan gitu. Sibuk ngerjakan tugas karena pandemi yang menumpuk nih. Jadi mau digas terus semester tugas. berapa Kak? Eh, Kalau aku semester 5, Kak Widya. Oh, Ya. semester 5 di apa jurusannya? Jurusannya coba tebak, bisa nggak Mbak tebak? Yang Waduh, susah nih, suka jurusan sehat-sehat, keuangan. suka sehat-sehat gitu. Pendidikan jasmani nih Suka yang kayak gerak-gerak jangan-jangan. gitu, gerak-gerak. Guru Betul. Pendidikan olahraga. jasmani ya? Oh, bener langsung ya? Tahu sih, tahu. Eh, Wow. dukun ini. Cari tahu. Betul. Oke. Aku kuliah prodi pendidikan jasmani di Universitas itu semester 5. Oh, siap, siap. Oke, next. Kita lanjut ke Kak Nabila dari Yok Medan. Halo Kak Nabila. Halo, sebelumnya suaraku udah terdengar dengan jelas. Udah, sip, sudah Oke, terdengar. perkenalkan aku Anissa Nabila, bisa dipanggil Nabila. Aku dari Riyad Medan dan staf program, Pak. Kesibukannya apa Kak Nabila? Ya, Aku di tempat aku kuliah Kak Nabila nggak ada ya, di Mbak? salah satu universitas Islam yang ada di Sumatera Utara, menjalani bisnis sih. Suaranya Kak Nabila agak kecil Kak? Atau Gitu.
Tadi agak kecil sih saat ngomong kesibukannya. Berarti sekarang di kuliah ya masih ya? Iya Kak, kuliah. Siap, siap, siap. Oke, aman ya? Kak Pras bisa mendengar suaranya Kak Nabila? Eh, nggak bisa, Kak. Ini hitam-hitam dia nih. Mungkin belum di Terawang nih. Nah, hilang dia. Waduh, Hilang Kak kalau di Nabila keluar. tempat Juli. Waduh. Sip, sip, sip. Oke, hari ini kita bakal main games yes or no, teman-teman. Semuanya sudah menyiapkan kertasnya Aduh, ya? Jadi juga sudah nih. Menulisnya Nggak pakai terbalik. kertas. sudah. Wah, lucu banget. Keren banget. Multifungsi Nih, nih. yes or no. Selain untuk games, bisa untuk kipas-kipas. Kipas-kipas. Weh, Bener banget. banyak kegunaan Oke, ya, Kak siap. Rizky. Iya. Kita tunggu Kak Nabila dulu ya. Kak Nabila belum masuk nih. Oke. Oke. Sip, tadi kita udah kenalan juga. Nanti buat teman-teman yang mau nanya-nanya juga boleh ya. Dari Yot Palembang, kemudian Yot Bengkulu, dan juga Yot Medan. Gitu. Sip, gimana nih? Kita mau nunggu Kak Nabila atau mau mulai aja? Nanti Kak Nabilanya ikut di pertengahan. Boleh, boleh. Yang mana baiknya aja. Oke, senyamannya aja ya. Ya, Biasanya senyaman. gitu kalau Jangan misalnya cowok jangan ditanya, bawa-bawa, jangan bawa "Ah, nyaman-nyaman, Pak. Itu Kak. oh, oke, oke. Sip, semuanya baik ya untuk... Oh, ini ada yang nanya, Kak Nabilanya mana? Tadi keluar. Kita coba cari dulu sebentar. Oh ya, sudah. Kak. Semoga lancar sinyal dan juga segala macamnya. Amin. Oke, sip, Kak Nabila. Hitung 1, 2, 3. Sip. Ini request ya, coba saya lihat. Hanya bisa. Oke, ternyata belum bergabung, tapi tidak masalah. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih dulu nih untuk Kak Kiki dari Palembang dan juga Kak Juli dari Bengkulu ya, sudah menyempatkan waktunya untuk kita sharing-sharing hari ini. Dan aku mau ulangin lagi, kita hari ini mau TMT, itu ada gamesnya. Jadi gamesnya namanya Yes or No. Dan kita sudah menyiapkan ya, No dan juga Yes. Yes Kita or akan no. angkat bersama-sama setelah saya membacakan satu pertanyaan demi pertanyaan, seperti itu. Ini banyak penggemarnya Kak Juli nih Kak, boleh disapa-sapa dulu Kak? Aduh, iya, ya salah Mbak, udah itulah, ya, tahu lah Kak. Oke. Semangat. Yes, karena Bila sudah bergabung. Nah ini baru. Siap. Aman ya? Masya Karena Bila Allah, boleh say hi Masya dulu Allah. Kak. Oh Kak, maaf ya jaringannya nggak bagus tadi. Oke, sekarang sudah aman ya. Karena Bila sudah menyiapkan kertas yes or no-nya. Udah Kak. Wih, Sampai dulu yang orang. Oke, Kita kita gambar. mulai pertanyaan pertama. Jeng, 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 jeng. Oke, pertanyaan pertama adalah, kamu merasa FOMO atau cemas dengan kasus pandemi di daerah masing-masing? Yes or no? Kita hitung ketiga ya, hitungan ketiga baru kita angkat. 1, 2, 3. Tada! Yes, yes, no, no. Wah, seri nih 50-50. Boleh yang no dulu, dari Kak Kiki dulu. Kenapa nggak merasa cemas nih? Karena apa ya, kalau kita ngerasa kayak aduh aku cemas banget nih karena di mana-mana ada pandemi, keluar aja nggak bisa, kayak makin lama makin ngerasa frustasi, jadi makin gak betah di rumah, bisa makin stres, makin segala macam ya. Jadi dibawa santai aja, dibawa enjoy, jadi ya udah dibiarin kayak biasa aja. Tapi kalau keluar tetap
kita taat protokol sih. Sip, setuju banget. Kalau Kak Juli, kenapa no, Kak? Hampir sama ya Kak, sama Kak Kiki. Kak Rizky apa Kiki? Kak Ke Kiki Kiki ya. aja Kak. Kalau dari saya tidak terlalu cemas sih, karena betul kata yang Kak Rizky tadi, kalau kita cemas itu penyakit-penyakit atau virus-virus itu sangat mudah untuk masuk ke tubuh kita gitu. Jadi kurang-kurangi stres, kurang-kurangi cemas, biar kesehatan mental, kesehatan jasmani, rohani kita tetap terjaga juga gitu, Kak. Karena itu sangat mempengaruhi juga kesehatan mental gitu. Dari selain kesehatan jasmani dan rohani. Yes, sesuai program studi ya, pendidikan jasmani. Jasmani. Iya, harus itu. Jadi kalau di Penjas tuh jangan takut gitu, kata dosen itu. Jangan takut penyakit-penyakit. Seni raja olahraga gitu. Jangan masuk Penjas kalau petakut virus gitu ya. Sip. Oke, kalau Widya, kenapa Widya yes? Cemas itu Kak karena Widya, banyak banget nggak sih Kak yang tidak menaati protokol kesehatan di luar sana, kayak masih abai gitu loh. Kita harus sadar nggak sih kalau misalnya COVID itu kan masih ada. Tapi aku cemasnya tuh karena banyak banget yang nggak taat protokol, nggak pakai masker, terus kerumunan dengan sesuka hati, itu sih yang membuat aku ngerasa, aduh, COVID tuh masih Was-was. ada loh. Kita harus bener-bener, kita tuh harus Bener-bener. bener-bener peduli, care gitu sama orang lain juga, gitu. Terus kalau Kak Nabila gimana nih Kak? Kenapa yes merasa cemas di masa pandemi ini? Pasti ada perasaan cemas ya Kak, karena dari awalnya itu baik-baik aja, tiba-tiba berubah segala macamnya keadaannya, pasti awalnya cemas ya, atau ngalami fear of missing out gitu. Jadi itu adalah hal yang saya rasa, karena memang benar-benar dari segala hal itu berubah. Dan itu yang mungkin buat cemas. Tapi itu tadi balik ke kakak-kakak yang bilang yes, memang kita nggak boleh terlalu cemas, supaya nggak memperburuk keadaan gitu. Tapi cemas itu pasti ada gitu. Setuju banget sih. Intinya kita harus taat protokol ya. Sekalian untuk sosialisasi juga nih teman-teman yang bergabung hari ini. Oke, itu pertanyaan pertama. Jadi ada yang jawab no, ada yang jawab yes. Tapi apapun jawabannya, semua punya ini sendiri ya, argumentasi dan juga opini-opini masing-masing. Nggak ada benar dan salah nih di sini. Jadi kita mengutarakan opini aja. Gitu. Oke, next kita lanjut ya. Lanjut atau lanjut? Lanjut. lanjut. Oke. Setiap manusia pasti punya ansietas yang benar jawaban yes. Waduh. Oke, ini banyak yang komen-komen, ini seru banget nih. Kita boleh sambil baca-baca juga. Oke, pertanyaan kedua. Kamu senang sudah mulai kuliah tatap muka? Yes atau no? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Wah. Kak Gigi ternyata no nih. Boleh Kak? Dari yang no dulu, kenapa nih Kak? Apa ya, sebenarnya karena sekarang kan semester akhir nih, jadi kayak emang nggak ada pelajaran lagi kan, jadi ya emang pada kelas tuh ya nggak ada, jadi cuman bimbingan atau gimana gitu kan. Jadi kalau misalnya mau sidang atau segala macam lebih milih offline deh, lebih milih online deh, jadi pilihannya no gitu. Karena agak gimana gitu kan kalau misalnya kita mau sidang offline, jadi lebih deg-degan banget kayak gitu, jadi iya gitu. Oke, karena udah semester akhir juga ya Kak Kiki ya. Kak Kiki kuliah di mana Kak? Di Unsri, Universitas Sriwijaya, manajemen. Jurusan? Manajemen. Udah ada tanggal sidang dan skripsinya? Belum. Udah. Semoga segera ya Kak ya. Amin amin. Memakai strategi online itu Kak Cici, biar nggak dibantah ya Kak. Bener-bener. Oke, jadi Kak Kiki tadi jawab tidak senang ya mulai kuliah tatap muka karena sudah semester akhir. Mending sidangnya online aja. Terus kalau Widya dulu ya. Kalau Widya berhubung sudah tidak kuliah lagi, jadi kemarin dapat kesempatan untuk sidang online nih. Tapi emang bener sih,
lebih mending online daripada offline. Tapi ini konteksnya kan kalau kalau kita konteksnya beda tentang kuliah tatap muka, ternyata lebih seru kuliah tatap muka nggak sih kalau menurut Widya? Karena kasihan banget mahasiswa baru yang baru masuk belum ketemu teman-teman yang baru gitu kan, jadi kayak nggak ada vibes mahasiswanya gitu. Ya apapun mau online mau offline, yang penting kita belajar yang benar gitu ya. Kalau menurut Widya. Oke, dan cari teman sebanyak-banyaknya. Pilih-pilih teman juga. Oke, next kalau dari tadi Kak Nabila jawab apa Kak? Yes atau no? Yes. Oke. Yes. Kak Juli tadi jawab yes juga ya. Kita tim yes Yes, nih. Boleh yes, dari Kak Juli dulu. yes. Kak Juli kenapa pilih yes? Bentar, Mbak. Oke. Tatap muka. Wah, ini sangat ditunggu-tunggu kalau dari prodi saya ya, Mbak. Karena kalau online, masa praktek pas Zoom gitu. Misal roll depan gitu. Pas online, Mbak, gimana ya? Atau main bola kan online. Kan nggak bisa juga. Tapi paling baik, karena online itu ya anjuran pemerintah, jadi nggak enak juga. Tapi kalau sekarang sudah vaksin sudah ada, sudah banyak. Ya sudah cara penanganannya, cara menjaga protokol kan. Jadi kalau dari prodi Penjas ini itu memang sudah tatap muka, tetapi hanya 8 pertemuan. 8 ya. 8 pertemuan itu praktek semua, dipush semua di 8 pertemuan. Karena kalau tidak praktek, masa ya nggak ada pengetahuannya gitu online terus. Gak enak juga karena bukan masalah materinya ataupun pengetahuannya, tapi pendidikan karakternya dari dosen gitu. Ini sangat sangat dicari kalau saya pribadi ya. Yes. Ya 8 sisanya itu ya UTS, UAS itu online semua. Jadi kalau tatap muka itu saya sangat senang gitu ketemu teman-teman, bisa ya wacana-wacana ke tempat wisata, wacana aja tuh. Nggak tahu kan kami. Ya pokoknya hashtag tatap muka. Oke, hashtag tatap muka. Viral kan. Tapi emang bener ya kayak semuanya punya plus minusnya ya. Itu dia tadi kalau tatap muka bisa ketemu dosen, dapat ngobrol sama dosen. Kalau online kan kurang intens gitu. Kita ngobrol sama dosen dan belajarnya itu. Wah, setuju banget sih. Terus kalau dari Kak Nabila gimana? Kenapa senang untuk tatap muka? Lebih tetap karena tadi jenuh belajarnya kan, terus kalau belajarnya lebih bebas gitu, bisa ketemu teman, diproduksi juga gitu sih Kak. Lebih produktif juga ya kalau tatap muka ya. Ya setuju banget sih. Lebih seru ketemu teman-teman juga sih, itu poin pentingnya ya kalau kita tatap muka ya. Kalau online dosen ngomong kayaknya kita tinggal tidur nih. Karena kan kita nggak open cam biasanya. Tergantung orangnya juga. Kurang ada motivasi belajar gitu kalau misalnya kita online. Oke. Setuju sih Mbak. Saya setuju Kak. Ada yang yes, ada yang no juga. Masa iya? Oke, next kita lanjut ya untuk pertanyaan ketiga. Teman-teman kita banyak lebih milih karir daripada kuliah. Yes or no? Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Apa? Teman-teman kita. No. Teman-teman kita. No. Oke, Kak Kiki yes, Kak Juli no, Kak Nabila no juga. Boleh dari yang yes dulu kali ya, dari Widya dulu ya. Kalau Widya kenapa yes? Karena Widya lihat teman-temannya Widya yang udah kerja itu lebih fokus ke pekerjaannya. Mungkin karena udah merasakan mendapatkan penghasilan gitu ya. Jadi kayak
mengesampingkan kuliah gitu. Tapi bukan berarti nanti ke depannya nggak bakal kuliah lanjut gitu. Mungkin untuk sekarang lebih milih karir dulu deh, kita kembangin, baru nanti kalau misalnya ada rezeki kita lanjutin kuliah sesuai dengan bidang dan profesi masing-masing. Gitu sih kalau dari Widya sendiri. Kalau Iyas dari Kak Kiki gimana Kak? Apa tadi pertanyaannya? Teman-teman Lebih lebih milih milih karir ya daripada daripada lanjut kalau kuliah. menurut Kiki nih untuk teman-teman sekarang kebanyakan emang lebih milih ke karir sih. Kayak dari beberapa orang aja dari sekarang ya, maksudnya dari sebelum-sebelumnya udah pada persiapan gimana sih karir kedepannya gimana kan. Terus ya pokoknya udah banyak sih persiapan mengenai dunia pekerjaan, gimana sih nyusun CV yang baik atau resume atau segala macam yang berkaitan dengan itu sih. Jadi emang kebanyakan rata-rata dari karir. Sama sih dan Kak Widya sebelumnya mereka-mereka kan yang sebelumnya udah pernah ngikutin magang, udah tahu kan gimana rasanya kerja, terus juga udah tahu gimana sih enaknya dapetin duit dari kerja kayak gitu kan. Yes, bener sih. Oke, itu dari Kak Kiki ya. Kalau yang jawab no nih, kenapa? Kalau boleh tahu dari Kak Nabila dulu. Jadi Oh iya. Ayo Ki, sini Ki, gaya Ki. bilang kalau misalnya lebih fokus kuliah nanti itu dapat bagus juga. Jadi mereka itu lebih fokus ke kuliah. Tapi banyak juga yang karena teman-teman ya. Jadi kebanyakan nih yang lebih milih kuliah sih Kak. Lebih banyak yang lebih fokus kuliah dulu ya, baru nanti kita kembangkan karir gitu. Oke. Kalau dari Kak Juli gimana Kak? Ini circle teman-teman kita ya. Teman-teman aku, teman-teman itu teman-teman saya itu. Ya. Iya, teman-teman. Kalau di circle Juli sekarang itu lebih banyak ke arah perkuliahan dulu. Kayak Kak maju Mbak. Kenapa? Karena sekarang itu ya banyak persepsi sekarang ya. Kalau di kota Bengkulu ya, di kota Juli atau pendengaran Juli itu kalau S1 itu masih kurang kalau mau kerja. Jadi harus melanjut yang tahap selanjutnya gitu. Karena S1 di Bengkulu itu sangat banget. Jadi harus yang lebih tinggi. Ya bukan berarti harus lanjut S2 gitu. Tapi tergantung dengan pribadi masing-masing gitu. Tapi kalau Juli pribadi, kalau misalnya ya ada rezeki ya lanjut. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya bisa kerja sambil kuliah gitu. Jadi sama dia tadi lanjut. Ya kalau dari circle mungkin lebih fokus ke perkuliahan karena ya saya juga masih anak kuliahan, jadi circle-nya anak-anak kuliahan gak semua gitu. Fokus kuliah ya. Itu sih Mbak ya. Kalau itu. Oke, siap. Berarti kalau misalnya di daerahnya Kak Juli itu kebanyakan yang tidak hanya berhenti di S1 aja ya, lanjut S2 ya. Kebanyakan yang lanjutin kuliah. Misalnya ada kesempatan itu Mbak. Itu Kak. Ada kesempatan. Oke, siap. Bener banget sih. Siap Kak Juli, kata Wendy Febrianto. Oke, atau banyak juga nih teman-teman yang nikah ya, misalnya selesai kuliah juga yang nikah, ada yang sambil melanjutkan karir, baik banget pilihan-pilihan nih. Itu udah sampai jodohnya itu Kak. Udah sampai jodohnya. Kenapa Kak? Udah sampai jodohnya kalau yang nikah itu Kak. Semua itu pilihan. Apapun pilihan yang penting kita bisa bertanggung jawab ya. Mau karir kita harus fokuskan dulu karir gimana. Kalau kuliah kita fokus kuliah dulu. Kalau mau nikah apa-apa gitu. Oke. Guys. Untuk pertanyaan kedua, ada nggak sih panggilan di daerah kalian yang berbeda dari daerah-daerah lain?
Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Balik. Yes, no. Kak Kiki nanti ya, jelas ya Kak ya. Dari Kak Nabila dulu. Nabila dari Medan. Horas Medan. Orang. Apa nih panggilan daerah? Banyak panggilan sih Kak di Medan itu. Kayak misalnya nih, salah satunya adalah Le. Saya juga nggak tahu nih artinya apa, tapi ketika orang manggil Le, misalnya ketemu di jalan, Le, gue tau nggak kenal, tapi karena panggilan itu tuh jadi kayak tau nggak di mana kayak padahal tapi karena panggilan itu jadi kayak deket. Kak Nabila, tadi kurang terdengar suaranya. Teman-teman, Kak Kiki sama Kak Juli apa mendengar suara Kak Nabila? Agak putus-putus sih, cuman yang kedengeran cuman Le gitu. Ada panggilan namanya Le kayak gitu. Jadi lebih kurang Le. suka panggil Le gitu. Iya Kak, Oke. kayak gitu. Berarti Le itu sapaan gitu ya Kak Nabila ya? Sama Sapaan orang gaul yang ya? kita kenal atau gimana? Iya, di bahasa di Medan gitu Kak. Cewek cowok sama, panggilnya Le juga. Iya, cewek atau Oh. cowok gitu. Kenal nih, tapi karena panggilan itu jadi kayak berasa akrab gitu. Karena panggilan Coba itu. dong, contoh manggil siapa? Kak Juli atau Kak Kiki atau Widya gitu. Makan dulu Jadi Le, kan gitu misalnya- ya? Le Juli ya? Gimana Kak? Coba diulang. Kayak misalnya, Le, tolong dulu kalau isi pulsaku kayak gitu. Oh, alah. Lucu Jadi- sih. Jadi nggak, Isiin pulsa. Le itu udah mewakili nama orang berarti ya ini. Nabila. Mm-mm. Jadi Kayaknya nggak usah kalau panggil Le. lebih akrab, sapaan akrab tuh kayaknya ya. Le kayak gitu. Iya, iya Kak. Oh, siap. Lanjut, Le. Lanjut Kak Le. Juli. Le siapa? Le aku. Le aku. Ya Kak, kalau di Bengkulu banyak ini Kak. Mau sebutin satu-satu. 2 aja ya Kak. Banyak soalnya Juli lupa juga. Yang pertama itu Cik. Misalnya Cik Rizky. Cik Nabila. Itu panggil bahasa gaulnya gitu kalau di Bengkulu. Terus tuh yang kedua tuh S gitu. Itu kalau kok di tempat tongkrongan gitu, udah akrab sama teman gitu. Jadi panggilannya S, hai S. Kemana kita? Mirip lah macam yang Le tadi. Nggak perlu dikasih nama lagi, cukup panggil S saja. S, C, terus tuh lagi ya. Banyak sih Kak. Beraneka ragam kalau Bengkulu panggilannya. Kalau C itu untuk semuanya. C itu Cewek semuanya. cowok Semuanya S berarti, juga. Jadi nggak memandang gender. Oh, tidak memandang gender. Sangat toleransi ya. Berarti ada S C, bukan ada S. Bengkulu bukan Jul. C. Nggak tahu juga. S bukan. Tapi yang satu lagi cap. Ya cap yang baru-baru ini cap gitu. Cap. Nah nggak tahu juga artinya itu Sapaan apa kita sih juga cap ya. itu. Ya. Sama juga Mas Le tadi. Nggak perlu pakai nama cap. Itu Juli ketemu pas teman-teman kuliah Juli gitu manggil cap. Cap. Jadi bingung nggak capnya apa cap dia? Manggil atau apa gitu. Jadi Juli itu merasa kudet gitu. Cap. Gitu. Jadi ya walaupun dia dapat panggilan baru juga gitu. Biar bisa dikatakan gaul juga gitu Kak. Oke. Nggak terlalu anak rumahan gitu. Berarti ada cap, ada C, ada S juga ya. Kalau dari Medan ada Le ya. Le itu biasanya dari orang tua ke anak pasti bisa juga ya.
Oh, Teman sebaya. seorang saya. Oh, siap, siap, siap. Terus satu lagi itu ada, ini tuh ada tambahan cuk. Cuk, Cuk. cuk apa cuk? Iya, cuk. Iya, cuk. Itu kalau cuk itu lah udah lama itu. Mungkin ada yang sama juga cuk. Di Medan ada. Iya, Di Atau Medan dia sama ya kalau yang cuk tuh. Kayaknya kalau di Palembang kayak ada juga sih yang cok. Cuman kalau di sini kayak lebih kasar kayak gitu karena cok cok gimana? Kayak panggilan itu tuh kayak kurang kurang bagus aja sih di sini. Jadi lebih kalau mau panggil kayak gitu lebih ke yang circle yang bener-bener deket bisa manggil kayak gitu. Yes, yes. Di Bali juga ada loh. Kita juga sering manggil cuk, tapi itu sama sih kayak di Palembang, kayak lebih ke yang benar-benar akrab ya. Jadi kayak kalau sama orang tua jangan panggil cuk. Jangan, Mbak. Gak sopan. Ya, kalau Harus sopan. kalau di daerah Juli, asal. Ini Bengkulu bukan, kan ada Bengkulu Selatan, Bengkulu itu. Di Bengkulu Selatan itu ada kalau manggil orang yang lebih tua diri. Diri ini. Dili. Diri. Dili. Nah, jadi itu untuk memanggil orang yang lebih tua atau yang udah tua 40-an ke atas lah. Itu sopan dan kalau manggil diri. Kalau diri ini makanlah dulu gitu. Rasanya tuh Dili kamu tuh makanlah dulu. Oh ya, Mas nyuruh orang tua atau nenek atau itu. Itu tulisan Digi, yang ya, Dili. diri Oh, kalau baca. dapat pengetahuan baru nih, panggilan daerah ternyata beda-beda ya setiap daerahnya ya. Nah kalau di Bali sendiri nih pasti udah nggak asing sih, udah awam banget. Kalau misalnya manggil kakak cowok pasti kita panggil beli. Walaupun yang sebaya yang belum kenal supaya sopan kita panggil beli. Itu untuk cowoknya. Kalau untuk ceweknya kita apa Kak? panggil mbok biasanya. Dia. Mbok Kalau namanya. yang cewek, Gitu. Oh, Kalau sama Mbok Kak Juli jadi beli Juli gitu. lucu ya jadi dengernya. Beli. Kalau yang lebih tua kan beli sama Mbok. Kalau misalnya yang lebih muda biasanya Gus sama G gitu. Oh, Gus sama deket banget. Gus Dur juga termasuk. Keren. Itu Bapak sih. Gus Dur juga termasuk ya. Itu namanya Lah, Gus Dur. ya kan? Ya sama namanya. Tak juga panggilannya. Maaf. Panggilannya siap-siap beli mobil. Bukan Beli beli mobil. ya, tapi beli. Beli. Oh. Oke, siap. Wah, seru nih. Tentang panggilan daerah masing-masingnya. Medan, kalau Palembang benar-benar nggak ada, Kak? Kalau Palembang sebenarnya Kombay. baru inget nih. Cuman kayaknya ini umum ya. Kalau di Palembang tuh lebih ke oi, kayak nak mana oi, cek itu nah. Jadi kayak oi kau nak mana, kayak itu nah. Jadi kayak oi manggil orang tuh kayak oi, enggak tahu siapa be yang noleh gitu kan. Kita panggil satu orang, oi, yang noleh semua kayak gitu. Karena kita nggak tahu kan, nggak spesifik manggilnya siapa. Iya bener. Oh. Ombay apa artinya ombay? Itu ada sih bener. Kalau nggak salah itu emang agak kalau di sini nih namanya tuh zaman bingen. Jadi zaman dulu tuh orang panggil ombay akas itu tuh kayak kakek nenek kayak gitu. Itu kalau nggak salah di daerah apa ya, Komring atau di mana gitu. Soalnya kan luas nih ya Palembang, ada di Komring, ada yang di mana gitu. Jadi banyak bahasanya. Daerah Palembang aja banyak kayak gitu, apalagi di Indonesia kan. Makin banyak lagi ya. Ombay ya? Apa sih tadi? Ombay akas. Ombay akas. Ada lagunya itu, Kak. Ada lagunya kan, Kak Rizky. Boleh Iya benar. Karena kebetulan Ibu Juli juga orang Palembang Komering, jadi agak tahu bahasa Palembang.
Iya. Tapi nggak semuanya, hanya panggilan. Berarti Kak Juli asli mana, Kak? Aslinya Kalau di aslinya Bengkulu Selatan, Bengkulu Selatan, tapi ya, ibu dari Palembang. Bengkulu bagian selatan. Sip. Ada Jawa ini kuah pempek, cuko. Iya, pempek Palembang. Ya, Paling ini. Paling Enak. terkenal. Oke. Sip, kita lanjutkan ya. Itu untuk panggilan daerahnya. Next, apakah ada budaya unik yang asing di daerah lain? Budaya unik di masing-masing daerah yang budaya daerahnya ini. asing nih. Oke, udah siap? Hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Bingung. Yes lah. Sambil mikir. Ada. Di Medan nggak ada. Oke, kita coba dari yang Budaya ada dulu ya, unik. Kak Kiki. Ada budaya Oke. apa nih di Palembang? Kalau di Palembang apa ya? Aku lupa namanya sih sebenarnya. Cuman kalau di daerah Palembang tuh suka ada nikahan atau acara syukuran kayak gitu. Nah, itu tuh ada orang-orang yang misalnya nih kita ngumpul nih kayak yasinan gitu kan ya. Yasinan ngumpul lingkaran, terus baca doa segala macam, terus setelah doa tuh kayak dari belakang ada orang yang bawain nasi apa sih kayak apa ya? Lingkaran apa sih nampan ada yang bawain nampan isinya tuh lauk-lauk gitu. Nah nanti yang satu nampan tadi isinya tuh bisa untuk berapa orang di satu lingkaran kayak gitu, itu makan bareng kayak gitu kan. Nah kayak mana ya, itu tuh lebih mirip sebenarnya beda sih sama kalau kita kan kalau di pernikahan atau acara-acara kayak gitu kan biasanya prasmanan ya. Nah itu tuh kayak cuman lingkaran tapi makannya bareng-bareng, jadi ngerasa banget sih kekeluargaannya kayak gitu sambil ngobrol. Cuman aku lupa kemarin apa ya. Aku lupa namanya. Di situ kebetulan di daerah di tempat nenek aku itu tuh sering sih ngadain yang kayak gitu maksudnya. Jadi masih kena deh kulturnya gitu. Itu setiap ada pernikahan, Kak ya? Nggak setiap juga sih, kalau zaman sekarang kan udah pada pakai gedung ya kalau di kota-kota kayak gitu kan ya. Nah, cuman kalau misalnya di daerah-daerah agak di perdesaan atau gimana itu tuh masih kental sih acara-acara yang kayak gitu. Berarti kayak satu nampan kita makan bareng-bareng gitu ya. Tapi nampannya nggak bareng-bareng kayak tumpeng ya. Agak-agak mirip cuman beda kayak gitu. Gimana sih jelasinnya, bingung juga. Siap. Itu ya budaya di Palembang ya saat pernikahan. Oke, kalau dari Kak Juli, Bengkulu gimana, Kak? Oh ya ada. Itu budaya unik kan, Mbak? Itu Kak. Iya. Paling mungkin udah tahu nggak Kak Rizky? Sabot. Ada satu tabot namanya. Itu budaya dari Bengkulu. Iya. Tabot itu setiap di tanggal 1 Muharram kalau di kalender Islam. Kalender Islam. 1 Muharram sampai 10 Muharram. Jadi kalau mau yang adatnya itu tabotnya itu ngambil tanah di tempat yang sudah ditentukan itu, Mbak. Ada tanah itu makam ya. Pengambilan tanah gitu. Terus ada yang tetua atau yang udah tahulah tentang tabot itu ngambil tanah dan akan dibacakan kayak doa-doa macam itulah gitu. Doa-doa. Terusnya itu akan dikuburkan ke tempat yang sudah ditentukan juga, Mbak. Itu Kak maksudnya Mbak terus. Itu. Jadi itu apa ya? Udah tradisi. Jadi setiap tahun itu diselenggarakan terus. Ya pasti diselenggarakan. Nah, ketika acara sudah mengambil tanah itu ada acara macam festival itu. Macam festival pembuatan apa itu ya? Namanya itu. Tabot sebutnya, macam menara-menara gitu, dari kayu, dari triplek gitu.
Itu namanya kabot itu. Jadi sudah pengambilan tanah itu ada festival macam itu. Ya kurang lebih berapa hari lah? 3 hari atau berapa hari? Ya selama 10 hari ya. 1 sampai 10 hari. Ketika di hari terakhir itu kabut yang sudah dibangun itu, menara dari kayu itu dihanyutkan ke pantai, Mbak. Itu Kak. Ya. Nah, kalau itu kurang tahu juga apa mau buang sial atau mau memperingati, kurang tahu juga kalau jadi. Belum ngorek gitu. Yang pasti itu cerita aslinya nggak tahu kalau ngapa kenapa. Ada orang-orang tertentu yang mau ikut. Boleh, kalau yang tabot tuh boleh siapapun ikut. Ya pembuatan kayu macam menara itu. Boleh siapapun. Siap. Tapi karena pandemi kemarin ya ada. Boleh. Juli akan jadi tour guide. Kita lihat Gratis. Ya. Oke, Semua gitu Arab. ya berarti. Di waktu-waktu tertentu. Iya. Oke. Sip, ada tabot, terus kalau di Palembang ada yang pas pernikahan ya, ada bagi-bagi makan untuk bareng-bareng gitu. Terus kalau di Bali, ini mungkin teman-teman sempat dengar ngaben. Iya, Ngaben. terkenal banget tuh kayaknya ya. Buku pelajaran. Iya. Kan kemarin ini baru ada pedanda yang meninggal gitu, besar-besaran sih ngabennya. Jadi ngaben itu emang prosesi yang nggak wajib sih, di beberapa daerah ada yang cuma ditanam aja, tapi ngaben ini adalah pembakaran jenazah gitu. Tujuannya sih biar semuanya dikembalikan ke asalnya. Jadi nanti jenazahnya itu kan jadi abu ya, abunya itu nanti kita hanyutin ke laut supaya nanti dia bisa melebur lah istilahnya, kembali lagi ke yang tanam menjadi tanah, terus air, terus segala macamnya itu kembali lagi. Gitu sih ngaben. Yang uniknya kan kalau ngaben itu sesuai dengan kalau misal orang suci itu biasanya dibuatkan kayak lembu, kayak ada ini khas-khasnya gitu. Kalau misalnya orang suci, pedanda gitu semakin besar ininya, tunggangannya seperti itu sih kalau untuk ngaben sendiri. Dan itu benar-benar rame sih, melibatkan masyarakat massal dari keluarga. Itu ada, dari maksudnya itu ada tanggal-tanggalnya atau kayak di tanggal-tanggal tertentu atau cuman ya setiap ada yang meninggal kayak gitu kayak? Jadi kalau misalnya ngaben itu ada dewasanya sih, dewasa tuh hari baik. Jadi nanti misalnya meninggalnya kapan, misal dewasanya seminggu depan, ya udah minggu depan kita aben. Itu sesuai berarti kalender juga sih, tapi nggak ngerti gimana ngeliat dewasanya. Nanti kita tanyakan pada yang expert aja untuk dewasa. Berarti kalau misalnya 1 bulan hari baiknya 1 bulan setelah meninggal gitu Kak, di ngaben kan? Iya, ada yang ditaruh di rumah dulu, ada yang ditanam dulu, nanti diangkat lagi untuk diaben gitu sih, beda-beda setiap daerahnya. Di Bali kan ada beragam. seperti itu. Yes, bener banget. Indonesia. Iya. Kalau Kak Nabila di mana Kak? Ada nggak tiba-tiba inget? Ya, yang namanya itu upacara di Balimo gitu. Mungkin ini dilakuin saat mau datang bulan Ramadan. Mungkin di daerah lain juga ada nih kayak kita mandi cari sumber air gitu kan. Tapi kalau di Medan itu pakai tujuannya itu untuk membersihkan diri untuk menuju bulan Ramadan kayak gitu. Jadi rempah-rempah jeruk. Oke, menjelang bulan Ramadan ya berarti ya. Apa namanya Kak? Di Bali upacara mandi Bali. Upacara mandi Bali. Mandi Balipo. Balipo. Bali. Oh. Mandi Balimo. Baliho. Balimo, bukan Bali. Baliho. Oh iya, kasih. Ini. Oke, sip. Itu dia ya beberapa budaya-budaya unik di masing-masing daerahnya. Nanti boleh main-main ke Bali juga ya. Nanti kita ke Palembang berkunjung. Salah satu impian itu Asik ya kayaknya. ke Bali Kak. Salah satu impian dulu ke Bali. Wendy Febrianto nih, ayo ke Bali.
Yo, Cinta Bali katanya. oh ya, Oke. ya itu Kak, kalau di Bali itu ini ada cerita tuh, ada di depan rumah-rumah orang tuh ada sesajen gitu. Kemarin tuh ada orang tua dari kawan saya itu makan sesajen itu, jadi agak apa ya, kayak kayak kejang-kejang itu mitos atau gimana itu Kak? Ketika makan sesajen itu di Bali gitu makannya di depan rumah orang, Kalau posisinya aku itu sendiri sih nggak kelaparan pernah. gitu orang tua. Posisinya kelaparan gitu yang orang tua kawan saya. Jadi nggak tahu langsung dimakan sajennya tuh. Terus akhirnya Ya nggak bisa gerak, nggak bisa nggak gerak. bisa gerak loh. Iya, macam mati, macam nggak apa ya, membeku gitu. Atau Hmm. kenapa kena diganggu ketua Bali gitu, Kalau nggak tahu. kalau kalau misalnya di Bali itu kita emang setiap hari ngaturin canang ngebanten gitu kan. Ada rarapannya Hmm, biasanya itu namanya rarapan. Jadi kayak ada entah itu roti atau apa kita taruh di atas canang itu. Kita aturin untuk leluhur, untuk dewa gitu kan. Kalau kalau untuk makan sesajen tuh dia nggak pernah lihat sih kejadiannya. Tapi emang kemana-mana kalau misalnya di Bali tuh kita harus permisi dulu. Kalau misalnya mau ngambil apa, kalau mau masuk ruangan gitu. Mungkin sama ya sama teman-teman ya. Kita sebelum masuk ruangan kita permisi dulu, salam dulu kan supaya aman dan tentram. iya. Itu sih kurang lebihnya. Oke. Bagaimana kita lanjutkan? Kita masih ada 50 pertanyaan lagi. Waduh. Wes, Wah, tambah lah, Kak. Kurang, kurang. Kalian menurut ya, Siap-siap. lanjut Oke, lanjut. tadi kita sudah ngobrolin tentang budaya ya, budaya unik masing-masingnya. Terus kita sekarang balik lagi nih. Pandemi kan kita di rumah aja. Nah, dari teman-teman semua, dari Kak Kiki, dari Kak Juli, dan juga Kak Nabila, apakah merasa karakternya berubah semenjak di rumah aja? Oke, boleh berpikir dulu. Pertanyaan lucu ya. Yes karakter or apa no? ini ya, Pak? Kak? Satu, dua, Karakter tiga. Enggak deh. apa ya? Enggak Yes sih, or no? enggak berubah karakter. No. Oke, dari yang beda dulu nih. Kak Kiki, gimana Kak? Aduh, kalau karakter ya mungkin kepribadian kan lebih ke arah sana kan ya. Jadi kalau menurut Kiki sih, kalau dari Kiki pribadi ngerasa berubah karena emang kita kan dihadapin sama apa ya di rumah aja kayak gitu kan, jarang keluar, jarang ketemu teman-teman kayak gitu kan. Nah sampai gara-gara pandemi ini yang di rumah aja, Kiki tuh ngerasa kayak kok ngerasa beda ya gitu kan, ngerasa padahal teman-teman banyak tapi ngerasa kayak sendirian kayak gitu kan, apa-apa kayak sendiri. Terus sempat juga kemarin coba tes MBTI yang sebelumnya extrovert, kok tiba-tiba berubah jadi introvert kayak gitu kan. Dan nggak cuman hasil tes sih, kayak bener-bener kalau keluar udah nggak biasa, yang biasanya sama temen serp banget, maksudnya yang ngobrol masuk segala macam kayak gitu, ini kok tiba-tiba jadi capek, pengennya pulang, kayak ya pengen pulang deh gitu. Nah lebih lebih suka di rumah aja deh sekarang kayak gitu, ngerasanya lebih di itu sih. Lebih enjoy sendiri ya sekarang ya? Maksudnya lebih enjoy di Mm-mm. rumah ya? Ya bener banget, lebih ke charge gitu dirinya di rumah. Oke, menarik sih. Terus kalau untuk yang tidak berubah nih, mungkin dari Kak Nabila dulu Kak. Berubah apa Rangers? Kalau aku Ya. ngerasa karakter dan kepribadian aku nggak berubah sih, Kak. Tetap sama sebelum di rumah aja. Jadi seperti aku yang kali adanya keterbatasan untuk melakukan hal yang banyak. Kakak siapa ini? Nampaknya Kak Kiki sedang Kakak terjadi kericuhan. Ada kucing yang banyak main fansnya pizza. Mas. Kakak Enggak, Kiki sekarang ini soalnya banyak lagi fansnya. ngumpul. Lagi rame sih soalnya di bawah. Ini bareng-bareng temennya juga di bawah tuh lagi pada ngegame. Siap-siap. Kebetulan di Oke, atas, berarti di dalam itu nggak ada orang, jadi kucing ikutan masuk, ikut makan.
Oke. Berarti tadi Sorry. Kak Fadila tidak merasa ada perubahan kepribadian atau karakter ya? Malah lebih bisa banyak explore baru gitu ya tadi ya? Di rumah aja ya? Oke, siap. Kalau Kak Juli gimana? Beli Juli? Kalau dari Juli, kalau karakter itu kan tidak mudah dirubah. Kalau mohon lah, apa tadi Kak? Di rumah aja atau di luar ya. Itu walaupun di luar rumah atau di dalam rumah, pasti karakter seorang itu tidak mudah berubah gitu. Kecuali ada hal-hal yang mengganggu mentalnya gitu. Atau kalau dari diri sendiri tidak ada yang berubah sih kalau karakter. Lebih ke kebiasaan yang menyesuaikan dengan pandemi aja gitu. Kalau karakter masih yang orang kenal. Kebiasaan ya lebih banyak olahraga gitu. Lebih banyak ya nonton YouTube kan di rumah. Ya sambil belajar gitu, sambil cari ya hal-hal yang menyenangkan lah gitu. Kebiasaan ada olahraga. Iya, kalau sekarang itu ya macam anak muda sekarang biasanya banyak main game gitu. Ya, daripada tidur gitu. Kebanyakan tidur nanti ya kalau dari Billy itu sih, kalau karakter masih tetap, karena ya kalau kita ngomongkan karakter tidak semudah yang mengubah. Misal kita pemarah gitu karakternya, pas ketika di rumah sudah lama jadi ini suka senyum gitu kan, nggak susah kan dirubah kalau karakter gitu. Jadi lebih ke kebiasaan sehari-hari dirubah. Ada yang bertambah, ada yang berkurang. Mungkin itu aja sih. Oke, siap. Iya. Oke, next ke Widya ya. Jadi kalau Widya ngerasa sih selama di rumah aja sama-sama aja. Karena emang dari sebelum ada himbauan di rumah aja, ini emang saya di rumah aja. Gimana itu? Jadi maupun ada nggak ada himbauan tetap di rumah aja. Rumah adalah tempat ternyaman gitu. Iya, bener banget. Kayak di rumah itu kita bisa ngapa-ngapain aja gitu loh. Maksudnya banyak banget hal yang bisa kita lakukan di rumah aja. Tapi tetap kita harus sosialisasi ya keluar ya. Kalau di rumah terus menerus nanti kayak dead gitu sendiri. Kan nanti keluar rumah langsung ini udah lihat motor terbang gitu, mobil terbang kalau nggak keluar rumah. Iya kan? Yes. Gitu ya. Udah macam Doraemon. Macam Doraemon. Itu sih. Berarti ada yang ngerasa malah gini nih, menyadari bahwa malah lebih suka sendiri ya kayak Kak Kiki ya. Maksudnya setelah di rumah aja, ternyata enak loh di rumah aja, bisa nge-charge energinya semakin bertambah segala macam. Ternyata semenjak kita di rumah aja tuh kita lebih tahu diri kita tuh gimana kayak gitu. Itu sih yang poin penting yang bisa didapat. Kita bisa melihat ke dalam ya Kak ya. Bener. Sebenarnya diri kita sendiri. Setuju banget sih. Ya semoga semakin cepat pulih ya bumi kita ya, dan COVID bisa amin. Oke. Kita lanjutkan lagi ya. Sekarang terkait dengan kehidupan kampus nih. Tadi kan udah kita ngobrolin apakah ada perubahan nih selama kita di rumah aja. Ternyata ada yang merasa ada yang merasa tidak, sama aja gitu. Kalau di kampus sendiri nih, kehidupan kampus, lebih suka ikut komunitas non-kampus atau komunitas di kampus? Susah nih. Di luar kampus apa di kampus ya Kak? Saya pikir dulu juga. Oke, hitungan ketiga pertengahan ya. Boleh Kak, pertengahan nih. Jawabannya terus. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3. Bingung nih. Pertengahan aja, ditengahkan macam ini. Kayak gini, macam ini aja. Kayak gini ya. Ya. Ragu-ragu. Kenapa nih? Kenapa Kak Kiki ragu-ragu, Kak? Ya, gimana ya? Iya sih, keduanya lebih
ya sama aja sih sebenarnya kan di kampus juga kemarin sempat ikut organisasi kan. Terus di luar juga ikut ini yot kan termasuk di luar nih sama ada satu lagi komunitas. Jadi antara yang di dalam kampus sama yang di luar kampus itu menurut aku sama aja karena nggak ada bedanya kan kita yang namanya komunitas pasti bergabung, berorganisasi, bersosialisasi sama teman-teman sekitar ya itu kan nggak mandang dia dari luar kampus aku, dia dari dalam kampus aku. Ternyata dengan adanya perbedaan itu malah bisa membantu kita ngelihat dari sudut pandang yang berbeda-beda juga kayak gitu kan. Misal dari dalam kampus kita lebih tahu mengenai kampus kita kayak gitu kan. Yang di luar kampus kita juga kita tahu. Misalnya ada yang dari universitas lain kita tahu tuh gimana ternyata kayak gini kayak gitu kan. Jadi ya nggak bisa milih salah satu sih gitu. Sama-sama ya, setara semuanya ya. Iya Yang bener. lebih suka ataupun tidak lebih suka. Oke, sip. Kalau dari Kak Nabila gimana Kak? Nah, kalau aku lebih suka pilih di non-kampus, Kak. Tapi aku juga ada ikut di kampus. Kenapa? Karena suka aja ketemu sama relasi di luar kampus. Jadi kan beda-beda kampus tuh ya. Terus juga bisa cari pengalaman dari teman-teman di luar kampus yang bahkan itu umurnya jauh di atas gitu. Jadi bisa tahu pengalaman mereka dan lain sebagainya. Nah, kalau di kampus mungkin lingkungannya cuma dengan kampus gitu ya Kak, teman-teman jurusan atau fakultas. Tapi kalau di luar kampus itu jadi punya banyak sekali relasi yang entah dari mana-mana aja gitu kampusnya. Gitu yang aku senang di non-kampus kalau komunitas gitu. Oke, sip. Kalau Kak Juli gimana Kak? Kalau boleh nggak di PK yang saya tadi, Kak? Saya ragu-ragu juga. Di PK keputusan saya. Ya. Kalau dari Lebih suka Juli, semuanya enak sih, Kak. Kalau dari Juli mandangnya itu kalau di luar kampus itu kita yang membuat panggungnya sendiri gitu. Membuat panggung, kita yang membuat panggung dan kita yang akan menampilkan sesuatu. Nah, kalau di dalam kampus itu panggungnya sudah ada, kita tinggal menampilkan sesuatu gitu. Nggak ada proses apa ya? Kalau misalnya di dalam kampus itu kan sudah ada proker-prokernya gitu. Sudah ada yang tertulis dalam ya dari angkatan lalu kan masa kerjanya. Itu tinggal jalankan aja. Palingan nambah 1 atau 2 proker. Tapi kalau di luar itu kan kita harus mikir sendiri apa sih kita mau buat hari ini, atau ini kan macam yang ya Bali ini ada TMT ya gitu kan, ada kita lebih di push gitu sebagai anak muda juga, jadi harus memunculkan ide-ide baru gitu. Tapi kalau misalnya itu sih bedanya Kak, kalau dari Juli, kalau di luar itu kita bangun sendiri. Jadi dari nol kita bangun panggungnya. Bagaimana panggungnya, mau dihiasi atau macam ini atau yang lainnya. Nah, kalau di dalam kampus kan udah ada itu. Panggungnya macam ini, bentuknya macam ini, tinggal sudah itu. Kalau disuruh memilih, Juli milih di luar kampus. Karena sudah merasakannya sendiri juga. Oke, siap. Sama sih sama Nabila dan Juli juga, sama dari Kak Kiki juga. Kalau dia lebih milih di non kampus karena itu dia tadi, kalau di kampus itu misalnya satu orang udah menonjol pasti itu aja nggak sih yang bakal terus Iya, setuju kontribusi gitu. Tapi kalau misalnya di luar kampus itu kita kayak sama rata. Jadi siapa aja bisa mencoba, bisa mengeksplorasi diri lebih banyak sih kalau misalnya kita di luar kampus ketimbang di kampus aja. Tapi di kampus itu bukan berarti nggak baik ya. Di kampus itu tetap baik karena kita kan juga menjalin relasi sama kakak tingkat gitu. Kalau misalnya kita mau tanya-tanya tugas itu bisa sama kakak tingkat ya. Kalau sidang gimana tips and triknya segala macamnya. Menjalin relasi itu penting juga sih. Bener. Kurang lebih sama ya opini kita ya terkait dengan komunitas. Nah, kalau dari masing-masing nih, apa sih keuntungan kalian join komunitas? Terutama YOT nih. Waduh, jadi kesana. Jadi branding yet nih. Ya. Branding yet dulu. Bisa. Boleh dari siapa dulu? Kalian. Aku dulu.
Lebih banyak Oke. selalu terakhir dipilih Kak Widi. Jadi Kenapa? inisiatif lah harus. Selalu terakhir dipilih, jadi harus inisiatif duluan. Oke. Siapa nih? Siapa Eh, duluan nih? Kak Juli. aku. Hal yang didapat ya, Kak. Di OT kan? Betul. Iya, Iya, lah, iya betul kan? gabung Iya kan? Iya, gabung komunitas. Kalau ya, ada sih yang Juli ingat sekali, itu tentang dapatnya pengetahuan desain grafis, Photoshop gitu. Dari dulu Juli itu hanya bisa melihat teman-teman aja pakai laptop desain grafis. Jadi penasaran gitu dari SMA semester 1 kuliah sampai itu semester 2, 3 di semester 4 Juli gabung. Nah, jadi karena keinginan kuat, jadi Juli itu mencari komunitas, ya pokok tempat berkumpul orang, organisasi yang Juli itu jadi sebagai desain. Jadi untung lah, syukur di OT, nggak tahu kenapa walaupun itu udah dipendam jauh-jauh, itu di Bengkulu dibangunkan lagi dari sisi. Jadi ditaruh di Sub Markom gitu, bagian desain grafis. Walaupun pertamanya tuh babo, kalau gugup nggak tahu maksudnya. Kalau bahasa Bengkulunya babo, bingung gitu, nggak tahu. Jadi ada ya Agnia gitu, itu direkturnya Markom, itu ngajari Juli gitu. Karena kan keinginan kuat, jadi Juli ini tiap hari datang ke rumahnya gitu. Saking karena selain tuntutan juga karena kehendak pribadi gitu. Tuntutan kan, masa jadi desain grafis di Sub Markom nggak bisa gitu, jadi desain. Jadi selain tuntutan dari tanggung jawab, itu juga sebagai keinginan dulu. Masa iya betul ya dulu ya, kurang lebih kalau kalau Juli itu orangnya belajarnya cepat, Mbak, asal kemauan ya. Kadang tuh bangga dengan diri sendiri, kurang lebih 1 bulan, tapi ini hanya masih dasarnya ya, pemula itu sudah mengerti lah bagaimana macam ini, karena ya itu ada support dari direktur atau guru langsung gitu. Jadi pemahamannya itu mudah untuk Juli serap gitu, enak lah. Terima kasih Bu ini Agnia gitu, direktur Markom saya. Makasih. Sekarang akhirnya bisa desain grafis setelah lama-lama menanti. Ya. Siap. Jadi sekarang Banyak sudah sih. semakin pro ya Kak ya? Edit dengan Photoshop ya Kak ya? Bertahap. Belum pro Kak, belum pro, masih bertahap ya. Ya satu lagi, lebih lebih bisa membuka diri gitu Kak, lebih berani. Bahwa misalnya kita orangnya suka mengkritik. Nah, di sini di OT itu kita tuh tidak dipandang tidak, ketika kita kritik tidak langsung dijatuhkan gitu, jadi diterima. Jadi enak gitu ngomongnya, jadi leluasa, jadi bebas gitu. Jadi keluar semua yang ada di pikiran gitu. Ya terima kasih Bu Presiden Salma Khairunisa sudah merekrut saya lah. Ya Bu. Ya, terima kasih ya. Dari enak lah, pokok banyak. Ya. Dari public speaking, desain grafis, banyak. Pak, di best lah. Pengalaman baru ya, banyak didapatkan juga. Yang penonton yang sini yang belum gabung IoT, gabung ya. Jangan lupa. Sekalian kan hal positif juga. Oke, lanjut ya ke Kak Nabila, gimana Kak? Udah berapa lama? Kak Juli udah berapa lama gabung di IOT Kak? Jangan udah 4 tahun, 3 tahun. Belum ya. Belum nyampe setahun lah. Salah. Tahun kemarin gabung. Ya terima kasih Bu.
Bu Presiden Salma Sarnisa dan Wakil Presiden Asri. Ini saya sangat berjasa Asri. Saya ingin mengucapkan Asri ya. Oke. Next, lanjut ke Kak Nabila gimana Kak? Tadi pertanyaannya mau gabung komunitas lagi gitu ya. Jadi berangkat lebih untuk banyak kelas jadi dan agak terputus-putus Kak Nabila. Kalau sekarang coba mungkin tabrakan sama suara di TV ya. Aduh, sorry. sorry. Coba nanti ya, kalau misalnya sudah hadir. Dari Kak Kiki dulu deh, coba gimana setelah gabung di komunitas ini. Menurut aku nih ya, sebenarnya sorry banget kan Nabila kalau misalnya suaranya kepotong dari sini kayak gitu kan. Kalau dari aku sih, menurut aku Diot sendiri itu kan apa ya, emang komunitas yang fokusnya untuk mengembangkan diri, mengembangkan skill gitu kan ya. Nah jadi yang aku dapetin secara pribadi nih di Diot sendiri itu banyak banget sebenarnya. Bisa dari public speakingnya, bisa dari kemampuan leadership, ataupun ya banyak sih yang lebih kerasa sih itu tuh lebih ke public speaking dan juga leadershipnya kayak gitu. Dan lebih apa ya, lebih suka mengungkapkan pendapat, dan juga aku ngerasa ke-improve banget sih karena bergabung di Diot. Itu tuh bener-bener bikin aku yang awalnya nggak tahu, yang cuman join di komunitas biasa aja, maksudnya kayak komunitas kampus itu kan cuma se-circle kita. Nah ini nih di sini bener-bener bisa ngelihat dari sudut pandang yang beda-beda, terus bisa saling berpendapat, pokoknya banyak banget deh, nggak bisa disebutin satu-satu. Oke, setuju banget sih sama Kak Kiki ya. Kak Nabila gimana? Mungkin bisa disampaikan kembali. ini udah agak enggak ya Kak? Sudah Aman Kak? Udah. Kenapa ikut komunitas setelah Giot adalah karena berangkat dari yang tadi itu pengen banyak relasi, jadi banyak dapat informasi dari berbagai orang gitu Kak. Terus kenapa ikut Giot juga tadi sama kayak Kak Kiki, karena Giot itu sangat-sangat mengembangkan dan banyak sekali kegiatan-kegiatannya gitu Kak. Jadi meningkatkan kreativitas, produktivitas juga gitu. Oke, setuju banget sih. Jadi juga merasakan Kalimat terakhirnya, soft skill. jangan lupa. Jangan lupa. Bisa. Mantap. Kak Juli memang terbaik. Oke. Sama sih sama teman-teman semua, sama Kak Kiki, Kak Nabila, Kak Juli juga. Di sini kita dapat banyak banget ya, terutama untuk meningkatin soft skill kita, public speaking, komunikasi sama temen deh, itu duluan. Jadi kayak kita ngerasa dihargai sih sama orang lain kan. Misalnya di lingkungan komunitas Jot ini pasti kita bener-bener direspek satu sama yang lain. Jadi nggak ada istilah dia lebih baik, jadi kita jalan sama-sama. Itu sih yang didapetin di sini. Selagi kita yang mau aktif sih sebenarnya. Selagi itu kita mau aktif, ya kita bisa dapat banyak hal sih di sini. Kalau kitanya nggak mau atau kitanya nggak berani, ya udah, bye, kayak gitu kan. Bye. Yes, setuju sih. Balik lagi ke kita jadinya Kak ya. Bener. Kita mau diem-diem aja atau kita mau improve diri sebatas mana? Tapi kalau di sini sih lebih ke misalnya kayak aku misalnya ya, kalau aku diem-diem aja itu mereka kayak ngerangkul gitu kan. Oh kamu belum pernah coba program ini, cobain deh kayak itu, maksudnya jadi PO-nya atau VPO pokoknya harus kontribusi kayak gitu kan, ngajakin kita biar ya gimana sih biar kita join juga kayak gitu. Yang ya pasti jangan sampai kita bener-bener pasif gitu. Jadi kita harus aktif. Walaupun udah dirangkul, udah ditawarin gitu kan, intinya ke kita lagi kan, mau atau enggak gitu ya kuncinya. Bener. Udah kita coba dulu, kebetulan ada kesempatan bagus nih, kenapa nggak ada salahnya untuk nyoba kan. Kalau gagal tinggal
ada teman-teman yang lain juga kita bisa coba lagi gitu. Ih, keren banget sih, mantap. Jangan lupa Oke. Jangan lupa bareng-bareng 1, 2, 3. Jangan lupa Jangan lupa join jangan join lupa ya. gabung Yon. Wow. Sorry. Gelap. Filter baru. Filter baru. Ini suara saya kedengeran nggak? Suaranya Kedengeran, kedengeran. kedengeran. Iya, kenapa muka saya gitu ya hitam? Di sini loading malah. Oke, yang penting suaranya aman, tidak apa-apa. Berhubung sekarang sudah mau hampir 90 menit ternyata kita sudah ngobrol-ngobrol kawan-kawan. Wih, Tidak Nggak terasa terasa. ya. gak terasa ya. Setelah ini ada rencana, ada kegiatan apa lagi? Atau ada proyek apa nih ke depannya dari masing-masing ya? Ini proyek Jadi, pribadi Kak, atau gimana ini Kak? dari pribadi, nggak apa-apa. Oh, pribadi. Siapa Mulai dulu? dari Ladies siapa dulu? first. Ladies first biasanya. Oke, Kak Nabila dulu. Proyek cukup banyak sih Kak. Hari ini ada beberapa teman ke Medan yang lagi kumpul di lapangan Merdeka Medan untuk gini mereka ngelukis dari kanvas gitu. Jadi mereka pada ada beberapa yang ngumpul gitu. Karena kan udah nggak bisa, jadi mereka ini gitu. Jadi kayak menambah aktivitas gitu kan. Lukis di gitu, Kak. Siap-siap. Sukses selalu untuk Kak Nabila. Semoga Terima kasih. lancar-lancar proyek ke depannya ya. Lancar Terus lancar. kalau untuk Amin. Kak Kiki, gimana Kak? Terus nih anginnya nih. Terasa di pantai. Iya, iya. Kalau dari pribadi atau dari Yot nih? Dari pribadi boleh, dari Yot juga boleh. Pribadi. Keduanya boleh. Mungkin dari Yot aja ya. Kalau Yot nih untuk program yang dekat itu tuh ada rencana untuk apa sih? Ngajar di panti kayak gitu kan, kita bantuin ada yang di panti, misalnya ada yang nggak ngerti tentang pelajaran yang ada di sekolahnya, kita bisa bantuin ajarin kayak gitu, kayak ya IPA, IPS atau matematika yang kayak gitu sih, lebih ngarah ke sana. Dan yang program paling deket ya Makrab. Teman-teman lagi ada di sana loh. Sedang berlangsung ya. Sedang berlangsung nih. Berarti sudah kegiatan offline sudah gini ya, sudah jalan ya Kak ya? Sudah banyak juga sih Sedikit kegiatan. demi sedikit ya. Mulai ini aja sih, bertahap aja kan. Kita coba yang internal dulu, terus kalau misalnya udah kita lihat situasi juga sih sebenarnya. Masih melihat-lihat masih amankah kita keluar atau kayak gimana gitu. Oke, siap. Semoga lancar juga untuk Yot Palembang. Salam untuk teman-teman yang sedang ikut makan. Thank you. OTW ngajar ya berarti ya dari Yot OTW. Palembang. Ngajar. OTW ngajar nih. Terus kalau Kak Juli gimana Kak? Kedepannya Kegiatan ada rencana apa? kedepannya. Nikah mungkin? Oh enggak. Ini kedepannya di beberapa tahun ke depan atau sekarang atau umum gitu. Bebas. Kalau rencana kedepannya ya secepatnya bisa selesai kuliah ya pasti gitu. Kalau bisa 3,5 tahun. Ya itu sudah 3,5 tahun ya, kalau ada rezeki ada jalan lanjut S2 gitu. Kalau ada rezeki lagi lanjut S3 gitu. Kalau kedepannya. Tapi kalau yang di dekat-dekat ini ya, palingan hanya menyelesaikan tugas dari dosen yang terhormat gitu. Ya kasih Pak dosen atas tugasnya. Dan ya persiapan untuk UTS kan, kalau dari kalender akademik, kalau dari Universitas Juli itu udah UTS, udah tanggal-tanggalnya UTS. Jadi persiapan kedepannya ya belajar mempersiapkan diri untuk UTS gitu. Itu aja sih Kak. Ya.
Oh, ya. Semoga lancar juga untuk Kak Juli UTS-nya, UAS dan bisa Amin, 3,5 terima tahun kasih. lulus. Iya. Kalau bisa Oke, 3 tahun ya, amin. oke. Jangan ya 3 jangan tahun nih. ya targetnya. Iya, Kalau Kak ada niat Widya dan sendiri nih usaha gimana pasti nih? jalan. iya. Kalau nikah Kak. Oke, Kalau undang kalau nikah nanti project. undang ya Kak. Kalau Kalau nikah nanti pernikahan nanti undang. Kalau kalau Kak siapa nih Widya Kak? nanti Oh, nikah undang gitu. Oh, maksudnya. kirain tadi Oh, pres Jadi ya biar nggak sih? oke, biar bisa siap, OTW siap, siap. gitu ke Bali. Oh, siap-siap. Uh, Nanti main ke Bali ya, kontak-kontak kita di Yat Yacht meet nih Bali. ntar. Oke, kalau untuk proyeknya Widya ke depan, mungkin ini sih, pengennya bisa keliling Indonesia. Wah, Dengan amin. kota masing kota. Kunjungin Bisa banget Palembang Amin. boleh. sih. Ya, nanti langsung hubungi Kak Kiki, saya mau ke Palembang gitu ya Kak ya. Boleh, boleh. Boleh. Sama ini kan Widya sekarang ini lagi freelance MC, ya semoga jobnya lancar di Bali. Terus ada rencana juga mau buat konten-konten ala-ala gitu, nanti bantu supportnya juga ya. Semoga Siap, bisa siap. Siap, dilancarkan. siap. YouTube, Di YouTube ya. Instagram, Oke. OTW. Semangat. Itu sih untuk proyeknya. Kita kan udah tamat juga kan. Terus mau lanjut, mau masih mikir-mikir nih lanjut atau enggak ya. Jadi nanti kita akan tahu beberapa bulan ini keputusannya. Oke deh, itu sih proyeknya. Sekali lagi mengucapin terima kasih untuk Kak Kiki, Kak Nabila, dan juga Kak Juli ya sudah mau sharing-sharing. Salam untuk teman-teman yang Palembang, yang Medan, dan juga yang Bengkulu. Mungkin kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Amin. Oke. Makasih juga, Amin. Kak. Makasih Yang udah Kak. join dari awal sampai akhir. Thank you juga udah pantengin IG live kita. Sip, sukses selalu untuk semua. Terakhir mungkin kita foto kali ya. Oh, dokumentasi. Dokumentasi. Gaya Yot dong. Biar selalu di hati. Oke, hitungan dari saya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sip. Nanti follow-followan di IG ya. Supaya kita bisa bertemu via online. Kayaknya harus aktif dulu nih berarti di Instagramnya. Soalnya kemarin di nonaktifin Instagramnya. Oh iya Kak Kiki nonaktif ya Kak ya. Kenapa Kak? Lagi males banget. Enggak juga sebenarnya karena ngerasa ke distract aja sih, lebih ke males nih ngapain buka Instagram tuh, lebih ke scroll kayak gitu kan, jadi habitnya balik-balik ke Instagram, jadi ya udah deh puasa Instagram kita. Iya, tapi itu penting juga loh. Mengubah kebiasaan ya. Bener. Ngerasa nggak sih kalau misalnya kita main HP, main Instagram itu sejam 2 jam kelewat ya? Tiba-tiba udah jam 2 sore gitu. Bener banget. Sejam 2 jam habis juga aja. kota Kak. Nggak terasa habis kota juga. Sejam 2 jam tuh. Ya deh. Selamat melanjutkan aktivitas kembali ya. Terima kasih Kak Widya. Terima kasih Kak Pras, Kak Nabila. Kak Rizky, Kak Nabila. Horas. Oke. Dadah, udah boleh live belum nih? Sudah. Aku end ya. Thank you. Oke. Dadah. Thank you. Terima kasih. Dadah. Say hi dong. Aku end live ya. Thank you semua. Thank you. Thank you. See you.